Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Mari kita dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Kali ini kita sebelum membahas terkait dengan bagaimana cara menghitung pekan efektif, kita ketahui dulu ya, apa itu yang dimaksud dengan pekan efektif. Nah, jadi untuk mengajar ya, kita perlu tahu berapa waktu yang tersedia kita bisa masuk ke kelas untuk mengajar. Nah, caranya kita pertama harus tahu dulu berapa jam ya jatah per minggu kita mengajar di misalnya mata pelajaran bahasa Arab. Oke, yang pertama kan kita mesti dapat SK ya, SK dari sekolah untuk mengajar bahasa Arab. Kelas berapa ya, kemudian misalnya kita ngajar di MTS kelas 7K, kelas 8, 9. Nah, kita perlu cek dulu di apa itu jadwal ya, itu yang disediakan berapa jam pelajaran per minggunya. Nah, kalau merujuk kepada ketentuan Kementerian Agama di MTS kelas 7, 8, 9 itu kalau tidak salah 3 jam. Nah, cuman sekolah boleh mengurangi atau menambah. Misalnya dijadikan 2 jam. Yang 1 jam mungkin dialokasikan untuk pelajaran apa ya, yang lain boleh ya. Misalnya ada tambahan dialokasikan untuk pelajaran khusus sorof atau nahwu, tapi di jadwal tersendiri ya, tidak jadi satu dengan bahasa Arab gitu ya. Atau misalnya dianggap kurang, bahasa Arab 3 ditambahkan 1 menjadi 4. Nah, cuma harus dipastikan itu ngambil dari jatah pelajaran mana. Nah, itu ya. Jadi misalnya kita di kelas 7, 8, 9 itu jatahnya 3 jam per pekan ya. Kemudian kalau di MA itu kalau tidak salah untuk kelas 10 itu 4 jam, kelas 11, 12 itu 2 jam. Tahunya dari mana? Ini kita dasarnya itu adalah SK atau KMA ya. KMA yang terbaru terkait dengan kurikulum itu adalah KMA KMA 347 ya, tentang tahun 2022 tentang implementasi pedoman kurikulum merdeka ya. Nah, kita lihat di sini misalnya tertulis ya bahasa Arab ini untuk MA ya. Nah, untuk MA itu kelas 10 itu ini 4 jam. Kelas 11 2 jam. Ini seharusnya di situ juga ada ya, mungkin kelewat ini atau salah tulis ya. Untuk MTS juga ada di sini, kita lihat ya. MTS itu bahasa Arab 3 jam untuk kelas 7 dan 8 ya. Kelas 9 berapa? Ternyata sama 3 jam ya. Nah, 108 ini dalam waktu setahun ya. Ini juga dalam waktu setahun 96. Kalau 96, oh ini kelas 9 itu tidak sampai tuntas bulan Mei Juni ya. Kalau kelas 7 8 kan sampai Mei Juni sehingga lebih banyak. Oke ya. Nah, ini adalah contoh dari kalender pendidikan ya. Kalender pendidikan dalam format satu tabel ya, satu tabel secara menyeluruh. Jadi kalian bisa lihat di sini tabelnya memanjang, jadi satu ya. Nah, kita lihat di sini ada kolom bulan ya, dimulai dari Juli sampai Juni ya. Kemudian memanjang ke samping ke kanan ini adalah tanggalnya ya. Nah, ada lagi kalender yang bentuknya seperti ini. Nah, ini kalendernya masing-masing bulan ya. Ini bulan Juli, kemudian ini Agustus. Ini seperti kalender biasa memang ya. Nah, ini Juni 2024. Nah, beda format ya, cuman isinya ada yang sama, ada yang berbeda sedikit ya. Kalau kita lihat ke kalender yang tadi
Nah, ini kita lihat di sini ada angka 1 ini ya, 2. Ini bukan angka tanggal ya, karena tanggalnya udah ada di atas ini ya, tanggalnya ini ya. Nah, ini tanggalnya. Nah, ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak hari efektif ya. Kita lihat di sini, ini hari pertama, efektif pertama, ini efektif kedua, ketiga. Ini tidak efektif kenapa? Karena hari libur hari besar ya. Kita lihat di sini bahwa libur hari besar catatannya. Hari besar apa? Nah, kita cek coba di sini ada ya. Tanggal berapa tadi? 19 Juli ya, 19 Juli. Nah, ini kalau kita lihat di sini tahun baru Islam. Jadi semua itu pasti ada keterangannya ya. Nah, kalau di kalender yang formatnya per bulan, maka angka ini, angka 2, 3 itu ya, 1 di sini. Ini angka yang menunjukkan tanggal. Jadi ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 bulan Juli ya. Jadi tidak menunjukkan angka atau hari keberapa dari efektif. Sehingga untuk tahu selama satu semester ini ada berapa hari efektif, maka kita nggak bisa langsung melihat di kalendernya ya. Kalau yang format ini kan kita tahu ini ada 135 hari efektif ya, semester ganjil ini 126. Oke ya. Nah, ini perbedaan dari angka. Nah, tetapi hal yang lain yang sama adalah ada tulisan-tulisan keterangan ini, misalnya LU ya, LHB, kemudian ada LS. Nah, ini sama ya, kita lihat misalnya di yang ini ya. Ini tidak ada keterangan, cuman ada tidak ada keterangan, tapi warna ya, warna. Ada yang bersamaan itu warna. Ini ada warna merah, ada warna merah. Nah, ini sepertinya libur hari besar ya, 17 Agustus. Jadi kalau keterangan libur seperti 17 Agustus atau mungkin libur yang lain memang tidak ada ya, hanya keterangan warna. Nah, kalau warna sama, ada warnanya ya. Nah, ini bedanya antara format seperti ini ya, per bulan dengan yang jadi satu. Nah, tetapi dua-duanya ada keterangan ya, ada keterangan di sini. Nah, ini penjelasan, kita lihat ini. Nah, tanggal sekian ini ada kegiatan apa ya. Di kalender yang formatnya seperti ini per bulan itu juga ada keterangan di bawah ini. Nah, 17 Juli ini hari pertama masuk, kemudian 17 sampai 21 itu mat sama ya, mat sama. Kemudian 17 Agustus ini ya, ini hari ulang tahun kemerdekaan. Kemudian ini asesmen nasional. Jadi semua pasti ada keterangannya ya. Ini yang juga penting untuk diperhatikan. Jadi kalender pendidikan ini akan sangat membantu ya, membantu kita untuk menentukan berapa banyak waktu yang tersedia pekan efektif. Nah, kembali ke tadi, apa itu pekan efektif dan apa itu pekan tidak efektif ya. Kemudian apa itu efektif tatap muka dan efektif tanpa tatap muka ya. Jadi efektif, pekan efektif itu tadi bahwa hari di mana guru dan murid masuk ya, baik itu untuk belajar maupun selain belajar, seperti adanya UTS ataupun orientasi ya. Nah, tidak efektif itu adalah yang tidak ada kegiatan siswa masuk sekolah ya, seperti liburan semester atau hari libur besar. Nah, atau bisa juga dimaknai siswa masuk namun tidak untuk belajar. Terus untuk apa? Ya untuk ujian ya, atau untuk orientasi. Nah, itu berarti kan masuk tapi tidak bisa untuk kegiatan belajar. Itu juga bisa disebut dengan tidak efektif ya. Nah, cuman ada pengertian yang mungkin bisa menjadi pembanding ya. Nah, ada di sini efektif tatap muka, ada efektif tanpa tatap muka ya.
efektif tatap muka itu adalah hari efektif ya, hari masuk, siswa dan guru masuk, dan ada kegiatan belajar, penyampaian materi. Tetapi apabila guru dan siswa itu masuk tapi tidak memungkinkan untuk belajar karena misalnya ada ujian tengah semester atau ujian akhir atau ada orientasi, maka ini masuk kategori efektif tanpa tatap muka. Nah, dalam istilah lain bisa juga disebut dengan pekan tidak efektif ya. Jadi terserah kalian nanti mau menyebut itu apa ya. Kalau mau menggunakan istilah pekan tidak efektif, ini berarti pengertiannya bisa lebih luas ya, bisa bermakna siswa masuk tapi tidak untuk belajar ya, dan bermakna siswa tidak masuk ya karena hari libur atau mungkin libur semester. Tapi kalau yang ini efektif tanpa tatap muka, itu adalah siswa masuk tetapi tidak bisa atau tidak untuk kegiatan belajar tapi untuk kegiatan lain ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat ya contoh di kalender ya. Nah, satu contoh misalnya begini ya. Nah, ini ya, ini yang saya coret. Ini adalah disebut jelas itu adalah tidak efektif, ya, tidak efektif. Ini juga termasuk apa? Tidak efektif, ya, karena apa? Libur ya, dan siswa tidak masuk. Kemudian LHB ya, libur hari besar ini kan pada hari sekolah tapi libur. Kalau libur umum kan ya memang libur ya. Kemudian misalnya ini juga ya, libur semester. Nah, jadi libur semester ini, nah ini juga termasuk tidak efektif ya, karena ya libur ya, tidak masuk sekolah ya. Nah, sedangkan yang disebut dengan efektif ya, tanpa tatap muka itu adalah siswa masuk tetapi tidak bisa untuk kegiatan belajar. Misalnya kita lihat di sini ya. Nah, ini ya, kuning ini kan dia UAS ya. Ini UAS. Ini termasuk hari efektif tapi tanpa tatap muka. Ya. Nah, ini juga bisa ya, bisa dikategorikan orang lain mengatakan itu tidak efektif. Kenapa? Ya, karena tidak bisa masuk pelajaran. Nah, jadi ada orang yang menyebutnya sebagai pekan tidak efektif juga. Ya, jadi kalian boleh menyebut itu sebagai pekan tidak efektif atau boleh menyebut efektif tapi tanpa tatap muka. Gitu ya. Nah, contoh yang lain misalnya apa ini? Nah, ini misalnya ya, yang ungu ini orientasi. Orientasi ini efektif tapi tanpa tatap muka untuk kelas 7 atau kelas 10. Karena kelas 8, 9, kelas 11, 12 masuk seperti biasa. Gitu ya. Sehingga nanti untuk guru yang ngajar di kelas 7 mungkin dia terkurangi ya pekan efektifnya, tapi untuk kelas 8, 9, kelas 11, 12 itu tidak ada masalah. Oke ya, jadi itu pengertian apa pekan efektif, pekan tidak efektif. Nah, ada istilah lain yang juga kalian mungkin bisa membandingkan, ada efektif dengan tatap muka, efektif tatap muka, dan efektif tanpa tatap muka. Setelah ini kita akan bahas terkait dengan cara menghitung pekan efektif. Nah, bagaimana cara menghitung pekan efektif? Kita akan ikuti penjelasan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.